saya Siskawati Badaru akan memaparkan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Langsung saja, materi dari kelompok 1 itu karakteristik, komponen, dimensi, dan proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Karakteristik manajemen strategi. 1. Manajemen strategi mewujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar, dalam arti mencangkup kepentingan seluruh komponen organisasi. 2. Rencana strategi berorientasi ke masa depan, misalnya 10 tahun ke atas. Ketiga, visi dan misi organisasi menjadi acuan dalam menyusun rencana strategi. Yang keempat, adanya keterlibatan kepemimpinan puncak dalam menyusun rencana strategi. Yang kelima, hasil rumusan rencana strategi diimplementasikan melalui fungsi manajemen. Selanjutnya, komponen manajemen strategi. 1. Komponen perencanaan strategi meliputi proses perumusan visi dan misi, tujuan strategi, dan strategi utama. 2. Komponen perencanaan operasional meliputi proses perumusan sasaran atau tujuan operasional, pelaksanaan fungsi manajemen, kebijakan, jaringan kerja, internal eksternal organisasi, kontrol dan evaluasi. Dimensi manajemen strategi yaitu 1. Dimensi waktu dan orientasi masa depan. Manajemen strategi berorientasi kepada sasaran jangka panjang. 2. Dimensi internal dan eksternal. 3. Dimensi pendayagunaan sumber-sumber. 4. Dimensi multibidang. Dan yang terakhir, yang kelima itu mengikut serta manajemen puncak. Selanjutnya, proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan. 1. Analisis potensi dan profil satuan pendidikan, sekolah atau madrasah untuk mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan. Yang kedua, analisis lingkungan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam melaksanakan layanan jasa pendidikan. Yang ketiga, menetapkan visi dan misi berdasarkan analisis potensi dan lingkungan sebagai acuan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Dan keempat itu menetapkan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam mencapai visi dan misi sekolah. Selanjutnya, manajemen strategi dalam pendidikan. Manajemen strategi adalah proses formulasi dan implementasi rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal vital, pervasif, dan berkesinambungan bagi suatu organisasi keseluruhan. Tujuan manajemen strategi yaitu dasar manajemen strategi adalah menumbuhkan komitmen atau dukungan dari semua pihak, mengetahui visi misi lembaga pendidikan, sasaran penyalahgunaan pendidikan, dan upaya-upaya untuk mencapainya. Manajemen strategi sebagai proses. 1. Perumusan strategi. Tahap perumusan strategi perencanaan eksekutif merumuskan visi misi organisasi, pembuatan profil organisasi, mengenali peluang dan ancaman eksternal organisasi, menganalisis alternatif strategi, menetapkan sasaran jangka panjang, dan memilih strategi induk. Yang kedua, implementasi strategi. Tahap implementasi strategi, pemimpin melakukan perumusan operasional, menetapkan sasaran-sasaran tahunan atau jangka pendek, kebijakan, motivasi, dan memberdayakan sumber-sumber yang tersedia untuk merealisasikan rencana strategi dan melambangkan strategi. Selanjutnya, pengendalian dan evaluasi. Tahap pengendalian dan evaluasi, pemimpin melakukan pengawasan dalam rangka mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, sistematika atau prosedur penyusunan rencana strategi sekolah. Rencana strategi merupakan komponen penting dalam manajemen sebuah organisasi. Kementerian, lembaga, perangkat daerah, dan sekolah.
karena menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder. Rencana tersebut disusun dan dilaksanakan oleh para manajer puncak dan menengah untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih luas. Selanjutnya, definisi penyusunan rencana strategi. Penyusunan Renstra atau strategi planning tentunya memiliki manfaat bagi semua organisasi. Pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi dan program-program strategi akan memberikan arahan yang tepat mana saja metode-metode yang diperlakukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijakan yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik. Manfaat rencana strategi. Penyusunan Renstrat atau strategi planning tentunya memiliki manfaat bagi sebuah organisasi. Pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi dan program-program strategi yang memberikan arahan yang tepat mana saja metode-metode yang diperlakukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijakan-kebijakan yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik. Selanjutnya, formasi strategi lembaga pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu. Formulasi strategi peningkatan mutu dalam meningkatkan tenaga pendidikan, yaitu rekrutmen pendidikan dengan komprehensif selection merupakan cara atau teknik yang dilakukan MTS Negeri Model untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dengan menggunakan analisis kebutuhan kepala lembaga pendidikan tersebut dengan 4 cara seperti yang dijelaskan oleh Bafadal, yaitu menetapkan beban kerja lembaga pendidikan, mengidentifikasi keseluruhan tugas yang akan diselesaikan dalam waktu tertentu pada masa mendatang. Tugas lembaga pendidikan yaitu utama dan tugas menunjang. Selanjutnya, manajemen lembaga adalah sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan manfaat semua sumber daya yang tersedia. Lembaga pendidikan adalah suatu lembaga yang bertujuan mengembangkan potensi manusiawi yang dimiliki peserta didik agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai manusia, baik secara individual maupun sebagai anggota masyarakat. Manajemen strategi dalam pendidikan yaitu lingkungan internal, yaitu berbagai hal atau pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari dalam suatu pemasaran dan memenuhi langsung setiap program dan kebijakan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisis lingkungan internal itu ada 3: pemasaran, keuangan, dan akunting, dan yang terakhir organisasi dan manajemen umum. Selanjutnya, pengertian lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal bisa dikatakan sebagai komponen-komponen atau variabel lingkungan yang berada atau berasal dari luar organisasi. Komponen tersebut yang berada atau berasal dari luar jangkauan organisasi, artinya organisasi atau perusahaan tidak bisa melakukan intervensi terhadap komponen-komponen tersebut. Komponen analisis lingkungan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu scanning, monitoring, forecasting, estiming. Selanjutnya, assessment of product market. Pengertian manajemen pemasaran. Penanganan proses pertukaran memerlukan waktu dan keahlian yang banyak. Manajemen pemasaran akan terjadi apabila sekurang-kurangnya satu pihak dari pertukaran potensial memikirkan cara untuk mendapatkan tanggapan dari pihak lain sesuai dengan yang diinginkan. Konsep pemasaran
Suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya harus efisiensi, menjalankan konsep pemasaran agar keuntungan yang diharapkan dapat terrealisasikan dengan baik. Koordinasi dan integrasi dalam perusahaan untuk memberikan kepuasan secara optimal kepada konsumen. Semua elemen pemasaran yang harus diintegrasi. Selanjutnya, mendapatkan laba melalui pemuasan konsumen. Salah satu tujuan dari perusahaan adalah untuk mendapatkan profil atau laba. Dengan laba tersebut, perusahaan bisa tumbuh dan berkembang dengan kemampuan yang lebih besar. Sebenarnya laba merupakan tujuan umum dari sebuah perusahaan. Selanjutnya, pengertian segmentasi pasar. Pasar terdiri atas pembeli dan pembeli berada dalam banyak hal. Pasar dapat dibedakan atau disegmentasikan dalam berbagai cara. Selanjutnya, materi kelompok 2 yaitu manfaat manajemen strategi dalam pendidikan. Manajemen strategi yaitu suatu seni atau cara mengatur atau mengelola suatu keputusan atau tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Manfaat manajemen strategi yaitu manajemen strategi ini dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi organisasi, dan kegiatan atau aktivitas merumuskan strategi tersebut akan membantu meningkatkan kemampuan organisasi atau perusahaan di dalamnya menghadapi berbagai tantangan. Selanjutnya, hierarki manajemen strategi yaitu hierarki adalah sebuah sistem di mana dibentuk sebuah urutan atau jenjang yang diurutkan berdasarkan kekuasaan atau wewenang mereka. Semakin ke bawah, wewenang mereka semakin kecil, sedangkan semakin ke atas, wewenang mereka semakin besar. Model strategi yang dipakai dalam portofolio bisnis yaitu strategi portofolio, matriks BCG, dan strategi bisnis. Selanjutnya, anatomi manajemen strategi yaitu anatomi berasal dari bahasa Yunani. Anatomia yang berarti memotong adalah cabang dari biologi yang mempelajari struktur dan organisasi dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, manajemen strategi sebagai suatu proses dalam pendidikan, itu proses penyusunan langkah-langkah ke depan mencakup pembagian visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran dan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, penetapan tujuan strategi, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan organisasi dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Selanjutnya, implementasi manajemen strategi dalam pendidikan. Implementasi manajemen strategi adalah mengelola sumber daya di sekolah. Dalam hal ini diinput dalam pendidikan. Selanjutnya, ada 3 aktivitas penilaian strategi yang mendasar, yaitu 1. Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini. Yang kedua, pengukuran kinerja, yaitu dengan membandingkan hasil yang diterapkan dengan hasil sebenarnya. Dan yang ketiga, pengambilan langkah korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Selanjutnya, kelompok 3 itu lingkungan kompetitif dan analisis biaya perencanaan strategi pendidikan. Kompetitif merupakan suatu hal yang berhubungan dengan sebuah persaingan atau kompetisi. Selanjutnya, analisis teori-teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan, yaitu merupakan suatu pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan pendekatan terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan untuk merancang aktivitas dalam rangka mencapai visi misi dan tujuan sekolah yang telah ditentukan. Prinsip-prinsip manajemen strategi yaitu adalah strategi formulation yang mencerminkan keinginan dan tujuan organisasi yang sesungguhnya, adanya strategi implementasi yang menggambarkan cara mencapai tujuan secara teknik,
strategi implementasi mencerminkan kemampuan organisasi dan alokasinya, termasuk dalam hal ini adalah alokasi keuangan dengan anggaran berbasis kinerja, serta strategi evaluasi yang mampu mengukur, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik kinerja organisasi. Tujuan manajemen strategi yaitu berdasarkan pengalaman historis di dalam menyelenggarakan suatu organisasi, maka tujuan utama penerapan prinsip manajemen strategi di dalam lembaga pendidikan adalah membantu lembaga pendidikan merumuskan strategi yang lebih tepat dengan menggunakan pendekatan sistematis, logis, dan rasional pada proses pemilihan strategis pengelolaan pendidikan di era global yang terus mengalami perubahan. Selanjutnya, proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Adapun proses manajemen strategi secara garis besar terdiri dari 3 tahapan, yaitu strategi planning, strategi implementation, dan monitoring evaluasi. Penetapan visi dan misi dan tujuan secara proses bisa termasuk dalam strategi planning. Demikian juga penetapan atau analisis terhadap faktor internal dan eksternal organisasi. Implementasi perubahan strategi dan future direction strategi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cara cermat dan rinci. Implementasi ini biasanya selesai dengan dianggap secara permanen. Jenis-jenis implementasi yaitu implementasi kebijakan publik, implementasi sistem, implementasi strategi, implementasi kebijakan, dan implementasi keperawatan. Selanjutnya, implementasi perubahan strategi adalah suatu perubahan dalam strategi sering mengharuskan adanya perusahaan dalam struktur organisasi dengan 2 alasan utama. Pertama, struktur yang menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan ditetapkan. Suatu struktur harus dirancang untuk mempermudah perusahaan melaksanakan strategi dan karena itu harus mengikuti strategi. Future direction strategi. Rencana tersebut disusun dan dilaksanakan oleh para manajer puncak dan menengah untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih luas. Untuk itu, dalam penerapan yang di dalam sebuah organisasi, pejabat tinggi perlu membuat suatu perencanaan strategi yang mana dikoordinasi dengan para pegawai untuk dilaksanakan bersama, demikian mencapai tujuan yang diinginkan dari sebuah organisasi. Selanjutnya, implementasi teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. 1. Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penerapan cara pelaksanaan yang dibuat oleh pemimpin dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran untuk mencapai tujuan. 2. Mengacu pada teori proses manajemen strategi, bahwa proses manajemen strategi setidaknya mencakup 3 hal, yakni perumusan strategi atau bisa disebut dengan formulasi strategi, 2. Implementasi strategi, dan yang ketiga itu evaluasi strategi. Selanjutnya, evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Itu tahapan manajemen, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, penerapan atau implementasi strategi, atau evaluasi dan pengendalian strategi. Adapun usaha yang dilakukan kepala sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, aman, dan menantang. Selanjutnya, kelompok 4, yaitu konsep manajemen strategi sekolah. Manajemen strategi sekolah merupakan instrumen manajemen yang tidak dapat dihindari termasuk dalam manajemen sekolah. Strategi sekolah menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan strategi. Manfaat manajemen strategi itu memberikan arah jangka panjang yang akan dituju, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi,
dan membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Aktivitas pembuatan strategi yang mempertinggi kemampuan perusahaan sekolah untuk mencegah munculnya masalah di masa yang akan datang. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahapan pelaksanaannya. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Dan selanjutnya, implementasi manajemen strategi itu terbagi atas 3. 1. Karakteristik manajemen strategi, 2. Dimensi manajemen strategi, dan 3. Dimensi kualitas. Selanjutnya, tahapan-tahapan manajemen strategi dalam pendidikan, yaitu pengamatan lingkungan, 2. Perumusan strategi, 3. Implementasi strategi. Selanjutnya, konsep manajemen berbasis sekolah, yaitu konsep manajemen berbasis sekolah MBS pertama kali ditemukan di Amerika Serikat. Konsep tersebut muncul ketika masyarakat Amerika Serikat mempertanyakan relevansi dan relasi pendidikan yang diselenggarakan sekolah terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat Amerika Serikat. Selanjutnya, kesalahan dalam proses manajemen strategi, itu manajemen strategi pada saat sedang dipraktikkan terdapat 2 kategori penting. Kesalahan-kesalahan dapat terjadi: 1. Ditimbulkan dari cara bagaimana strategi itu digunakan. 2. Ketidakmampuan memprediksi perubahan atau masalah lingkungan eksternal berupa perkembangan inovasi produk jasa baru, perubahan peraturan pemerintah, perubahan iklim, kekurangan dan kelangkaan bahan baku, perubahan profesi dan selera konsumen, dan yang terakhir, kehadiran persaingan baru atau perubahan kemampuan untuk bersaing. Dan selanjutnya, tujuan manajemen strategi dalam pendidikan itu berdasarkan pengalaman historis di dalam penyelenggaraan suatu organisasi, maka manfaat utama penerapan prinsip manajemen strategi di dalam lembaga pendidikan adalah membantu lembaga pendidikan merumuskan strategi yang lebih tepat dengan menggunakan pendekatan sistematis, logis, dan rasional pada proses pemilihan strategi pengelolaan pendidikan di era global yang terus mengalami perubahan. Selanjutnya, materi dari kelompok 5 yaitu penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidikan di sekolah yaitu perbaikan manajemen pendidikan sekolah, persediaan tenaga pendidikan yang profesional, perubahan budaya sekolah, visi dan misi, tujuan dan nilai, peningkatan pembiayaan pendidikan, dan mengoptimalkan dukungan masyarakat terhadap pendidikan. Selanjutnya, strategi peningkatan mutu itu 1. Sistem pemilihan dan menetapkan kepala sekolah dan guru atas dasar profesionalisme. 2. Profesionalisasi bukan hanya pengelola pada jenjang dan jenis pendidikan saja dalam suatu sistem. 3. Mengakomodir aspirasi orang tua, peserta didik, dan stakeholder. 4. Dukungan dan partisipasi yang kuat dari lingkungan masyarakat dan orang tua peserta didik. Dan yang terakhir, kemampuan mengadakan, mengakulasikan, dan menggunakan anggaran secara tepat. Selanjutnya, efektif mode penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah. 1. Mensosialisasikan konsep MBS ke semua warga sekolah. 2. Melaksanakan analisis situs sekolah dan luar sekolah. 3. Merumuskan tujuan situasional. 4. Mengidentifikasi yang perlu dilibatkan. 5. Menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya. 6. Memilih langkah-langkah pemecahan masalah. Selanjutnya, tujuan manajemen berbasis sekolah yaitu untuk memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusia,
kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitarnya melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, perumusan sasaran jangka panjang dan strategi induk dalam dunia pendidikan. 1. Bidang kelembagaan dan sarana. 2. Bidang ketenangan. 3. Bidang kurikulum. 4. Bidang kesiswaan. Dan yang kelima, bidang humas. Selanjutnya, penentuan strategi induk merupakan suatu rencana umum yang bersifat menyeluruh atau konvensif yang mengandung arahan tentang tindakan-tindakan utama yang apabila terlaksana dengan baik dan berakibat pada tercapainya beberapa sasaran jangka panjang dalam lingkungan eksternal yang selalu dinamis. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi strategi dalam pendidikan. Yaitu monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Sedangkan evaluasi adalah suatu proses sistematik untuk memenuhi tingkat keberhasilan suatu program dan untuk menentukan sejauh mana dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Selanjutnya, tujuan monitoring dan evaluasi pengelolaan satuan pendidikan dan tuntunan evaluator, yaitu 1. Untuk kepentingan pengambilan keputusan, 2. Penelitian evaluasi, dan yang terakhir itu untuk menyempurnakan program kelayakan program dilanjutkan atau dihentikan, diubah atau diganti. Materi terakhir dari kelompok 6 yaitu konsep manajemen strategi. Kerangka dasar manajemen strategi yaitu mempunyai kerangka maupun pendekatan yang berbeda dari organisasi ke organisasi serta dari penulis ke penulis yang sangat dipengaruhi oleh situasi, konsepsi atau pemikiran serta pertimbangan aspek praktis dan penerapannya. Selanjutnya, perumusan visi dan misi dalam dunia pendidikan. Dalam merumuskan visi antara lain, visi bukan fakta tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. 2. Visi dapat memberikan arahan mendorong anggota organisasi untuk mewujudkan kinerja yang baik. 3. Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan. 4. Menjabani masa kini dan masa yang akan datang. 5. Gambar yang realistis dan kredibel dengan masa depan yang menarik. 6. Sifat tidak statis dan tidak untuk selamanya. Selanjutnya, perumusan misi sekolah, yaitu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi sekolah antara lain. Pertanyaan misi sekolah harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh sekolah. 2. Rumusan misi sekolah selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada rumusan visi. 3. Suatu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara indikator visi dengan rumusan misi atau ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara jelas. 4. Misi sekolah menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan diberikan masyarakat atau siswa. 5. Kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi sekolah. Selanjutnya, pelembagaan strategi pendidikan, yaitu peran manajemen dalam lembaga pendidikan. 1. Menjadi manajer lembaga pendidikan tersebut, menjadi pemimpin lembaga pendidikan, sebagai survisor atau pengawasan, sebagai pencipta iklim pekerja dan belajar yang kondusif dengan tugas-tugas, sebagai pencipta lingkungan bekerja dan belajar yang kondusif dengan Selanjutnya, operasional strategi sekolah. Pengertian manajemen strategi operasional pendidikan. Manajemen operasional pendidikan adalah proses yang secara berkesinambungan dan efektif
menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya sekolah secara efisiensi dalam rangka mencapai tujuan. Konsep manajemen strategi dalam operasional: 1. Sasaran-sasaran jangka panjang atau tujuan-tujuan organisasi tersebut. 2. Kelompok rencana dan tujuan-tujuan jangka pendek yang telah diterapkan dengan ekspektasi atau akan diberikan sebagai mereka dalam hal mencapai sasaran organisasi tersebut. 3. Membuat peta situasi di mana program akan dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan analisis lingkungan, apa potensi yang belum disentuh dan mungkin untuk dimanfaatkan. 4. Melatih pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat. Keberhasilan pendidikan masyarakat akan banyak ditentukan oleh kemampuan mengelola program yang dilaksanakan oleh masyarakat. 5. Membentuk jaringan informasi dan pemasaran. Hal ini erat kaitannya dengan menyalur hasil-hasil dari program belajar di masyarakat. Selanjutnya, manajemen strategi sekolah dalam menghadapi persaingan mutu. 1. Menyusun perencanaan sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki dengan mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. 2. Merespon isu-isu strategi seperti manajemen berbasis sekolah, kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran kontekstual, pembelajaran kolaboratif dan kooperatif dan sebagainya dalam rangka meningkatkan mutu. Dan yang ketiga, menyusun strategi sekolah secara objektif, ilmiah dan sistematis, bukan atas dasar kehendak pribadi tetapi mengakomodir kebutuhan publik atas keinginan stakeholder. Dan yang terakhir, strategi program mutu pendidikan. 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas. 2. Pemantapan keberadaan madrasah. 3. Ketangguhan menghadapi persaingan. Dan yang terakhir, mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan yang didambakan di masa depan. Terima kasih, itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.